Paulus telah memberitakan kepada orang Korintus bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati dan mereka pun percaya kepada Kristus. Ini berarti bahwa jemaat Korintus sudah percaya kepada Kristus yang mati di kayu salib untuk keselamatan manusia dan bangkit dari antara orang mati. Mereka juga telah percaya bahwa orang yang percaya kepada Kristus akan dibangkitkan seperti Dia. Tetapi ada di antara anggota jemaat yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan. Menanggapi persoalan ini, Paulus meneguhkan kebenaran tentang kebangkitan yang telah dipegang erat oleh jemaat. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus beserta kita. Saudara-saudara, kita akan melihat bagaimana Paulus menanggapi persoalan yang ada di dalam jemaat yang menghadapi pertanyaan dari beberapa orang yang menganggap bahwa kebangkitan itu tidak ada. Bagian yang pertama, meragukan kebangkitan. Paulus membuat pengandaian bila tidak ada kebangkitan orang mati dan konsekuensinya bagi iman akan Kristus. Paulus menulis begini, jika benar orang mati tidak dibangkitkan, Kristus juga tidak dibangkitkan. Kalau memang tidak ada kebangkitan orang mati, pastilah Kristus yang telah mati di kayu salib itu juga tidak bangkit dari kematian. Ia akan binasa sesudah kematiannya. Bila demikian, iman akan Kristus merupakan kematian yang sama sekali tidak terhormat. Jika Kristus tidak dibangkitkan, Paulus menulis, sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Kalau Kristus tidak dibangkitkan, para rasul tidak akan bertemu dengan Kristus yang telah bangkit. Kalau tidak bertemu dengan Dia yang sudah bangkit, para rasul juga tidak akan pergi memberitakan Injil, termasuk kepada orang Korintus. Seandainya Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah Paulus bekerja keras memberitakan Kristus, sia-sia jugalah para anggota jemaat menjadi orang yang percaya kepada Kristus. Paulus telah pergi ke banyak tempat dan mempertaruhkan nyawa untuk memberitakan Kristus supaya sebanyak mungkin manusia mendengar berita tentang Kristus dan memperoleh keselamatan. Semua itu tidak ada artinya kalau Kristus tidak dibangkitkan. Jemaat telah mendengar kabar baik ini dan telah mempercayainya. Karena percaya pada Kristus, mereka meninggalkan kehidupan mereka yang lama dan menjalani kehidupan sebagai pengikut Kristus. Jika orang Korintus tidak mendengar Injil yang diberitakan oleh para rasul, mereka akan tetap hidup dalam dosa-dosa mereka. Mereka pasti tetap hidup dalam cara hidup mereka yang lama yang tidak peduli dengan soal moral. Kalau tidak ada kebangkitan dari antara orang mati, orang-orang yang selama hidup mengikuti Kristus dan mati sebagai orang yang percaya kepadanya pun akan mati dan binasa. Dan tidak akan hidup lagi. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Tidak akan ada perbedaan antara orang yang percaya kepada Kristus dan hidup mengikuti kehendaknya dengan orang yang tidak percaya kepada Kristus dan hidup menurut keinginan serta hawa nafsu mereka sendiri. Hal ini menegaskan anggapan bahwa tanpa kebangkitan badan, kepercayaan kepada Kristus tidak ada manfaatnya sama sekali.
Bagian kedua, percaya atau tidak percaya. Lebih lanjut, Paulus mengatakan, jikalau kita hanya dalam hidup ini menaruh pengharapan pada Kristus, kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Maksudnya, jika hidup ini berakhir dengan kematian, orang-orang yang percaya kepada Kristus akan menjadi orang yang paling malang. Dengan menjadi percaya kepada Kristus, mereka telah meninggalkan berbagai kesenangan hidup di dunia ini. Hal ini semata-mata mereka lakukan untuk mengikuti kehendak Kristus dengan harapan akan bangkit dari kematian dan memperoleh kehidupan kekal. Kalau kebangkitan itu tidak ada, mereka mengalami kerugian besar. Kalau tidak ada kebangkitan, tidak perlu menahan diri untuk melakukan apapun yang diinginkan. Orang tidak perlu memikirkan yang benar atau yang salah, yang sesuai dengan kehendak Allah atau yang tidak sesuai dengan kehendaknya. Orang juga tidak perlu berusaha untuk melakukan yang benar dan yang sesuai dengan kehendak Allah. Semua itu tidak ada gunanya. Orang hanya perlu melakukan hal yang menyenangkan saja. Nah, semua yang disampaikan oleh Paulus itu hanyalah pengandaian bila tidak ada kebangkitan orang mati. Namun yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Nah, nyatanya Kristus telah dibangkitkan dan banyak orang telah menyaksikan dan bertemu langsung dengan Kristus yang telah bangkit dari kematian. Kesaksian mereka tidak mungkin diabaikan karena begitu banyak orang yang melihat secara langsung Kristus yang telah bangkit itu. Dengan demikian, kebenaran tentang kebangkitan Kristus itu tidak perlu diragukan. Kalau jemaat sudah menerima kebenaran ini, mereka tidak perlu mempertanyakan atau meragukannya lagi. Mereka pun sudah berada di jalan yang benar ketika mereka hidup mengikuti kehendak Allah. Lebih dari itu, saudara-saudara, Paulus menyatakan bahwa Kristus adalah yang sulung dari antara orang-orang yang telah meninggal. Dialah yang pertama bangkit dari antara orang mati. Yesus menduduki tempat istimewa dalam kebangkitan orang-orang mati karena Dia adalah yang pertama bangkit dari kematian dan tidak mati lagi. Orang-orang yang percaya kepada Kristus akan dibangkitkan seperti Dia. Setelah bangkit dari kematian, mereka tidak akan mati lagi. Mereka akan hidup bersama dengan Kristus dalam kemuliaan surgawi. Sekarang kita lihat konsekuensinya untuk kita. Bagian ketiga. Kepercayaan pada kehidupan abadi merupakan pilihan. Orang harus mengambil putusan untuk memilih, menerima hal ini sebagai kebenaran atau menolaknya. Setiap putusan memiliki konsekuensi masing-masing. Yang menolak untuk mempercayai kebenaran ini percaya bahwa kehidupan ini berakhir dengan kematian. Ia hanya memikirkan kesenangan hidup di dunia ini dan mengabaikan apa yang akan terjadi sesudah kematian. Tetapi ketika orang itu mati dan menyadari bahwa ternyata hanya raganya yang mati, sedangkan jiwanya tetap hidup, yang akan dirasakannya hanyalah penyesalan. Jiwa akan menanggung derita dan tidak akan tinggal bersama dengan Allah karena selama hidup di dunia ini, orang itu tidak mempedulikan kehendak Allah. Sebaliknya, orang yang menerima kebenaran tentang kebangkitan orang mati
percaya bahwa kematian hanyalah satu langkah menuju kehidupan kekal. Ia pun percaya bahwa nasib yang akan dialami oleh manusia sesudah kematian dipengaruhi oleh kehidupannya selama di dunia. Karena itu, sementara menjalani kehidupan di dunia ini, ia mempersiapkan diri supaya layak untuk menerima kehidupan yang abadi. Kepercayaan akan kebangkitan orang mati itu akan membuatnya lebih berhati-hati dalam menjalani kehidupan. Orang itu akan memperhatikan apa yang benar dan yang sesuai dengan kehendak Allah. Ia pun akan berani untuk melakukan apa yang benar, apa yang sesuai dengan kehendak Allah itu, apapun konsekuensinya. Terpujilah Allah Bapa yang telah mengasihi kita, yang telah mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan kita, dan yang telah mengutus Roh-Nya yang kudus untuk menuntun kita di jalan keselamatan.